rencana ke depan. Tentunya akan ada tanya jawab dan sebagainya. Ya kita akan berusaha menjelaskan yang segamblang-gamblangnya. Raker DPR menjawab, rencana Prabowo beli alutsista 1.750 triliun. Sebelum menonton video ini, tarik nafas dulu dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya. Pemerintah kini tengah menjadikan modernisasi alat utama sistem senjata Tentara Nasional Indonesia sebagai prioritas. Terkait upaya modernisasi alutsista TNI itu, muncullah angka sebesar 1.750 triliun, di mana angka tersebut dirasa merupakan angka fantastis untuk pembelian alutsista. Pro dan kontra atas besaran angka tersebut pun bermunculan. Pengamat militer dan intelijen Susianing Tias Kertopati menuturkan agar tidak perlu kaget atau syok dengan angka tersebut. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR RI. Salah satu yang dibahas adalah rancangan peraturan Presiden tentang pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia tahun 2020-2024. Prabowo mengatakan akan menyampaikan secara gamblang bagaimana rencana pembelian alutsista TNI ke depannya. Ya, kita akan paparkan rencana ke depan. Tentunya akan ada tanya jawab. Ya, kita akan berusaha menjelaskan segamblang-gamblangnya, ujar Prabowo. Prabowo mengatakan akan menjelaskan pembelian alutsista senilai 1.700 triliun kepada DPR. Kepada wartawan, Prabowo masih menolak menjelaskan mekanisme pendanaannya. Nanti DPR tanya saya dong, bukan kamu, ucapnya. Anggota Komisi 1 DPR, Effendi Simbolon berharap keterbukaan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjelaskan rancangan peraturan Presiden tentang pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia tahun 2020-2024. Dia menuturkan sampai hari ini anggota Dewan belum mendapatkan penjelasan. Kita berpikir positif lah, ya gimana pun ini saya melihat terobosan baru dari Menhan mengatasi kebuntuan dalam modernisasi TNI. Tapi di sisi lain kita perlu keterbukaan, akuntabel, dan semuanya harus terpapar dengan baik, kata Effendi. Politikus PDIP ini mengungkapkan Prabowo belum menjelaskan mekanisme pembiayaan sebab disebutkan pembiayaan 25 tahun menjadi 2,5 tahun. Nah, mekanisme ini ingin kita dengar, bagaimana sumber pembiayaannya dan siapa lendernya, apakah ini IMF atau World Bank? Dan itu perlu dijelaskan oleh beliau, jelasnya. Dasar hukum pembelian alutsista melalui Perpres juga perlu dipertanyakan, sebab sistem pembentukannya hanya segelintir yang tahu. Juga PT TMI yang ditunjuk sebagai vendor perlu diklarifikasi apakah berafiliasi dengan partai tertentu. Saya tanya kenapa dalam bentukannya Perpres, itu kan mekanisme musrenbang. Di TNI itu sudah baku untuk suatu renstra, tapi ini kok top down, hanya segelintir saja yang tahu, hanya partai tertentu saja yang tahu. Apakah PT ini berafiliasi pada partai tertentu? Ya kita akan tanya nanti. Saya nggak mungkin jawab di sini. Beliau yang jawablah, tutup Effendi. Sebelumnya, Kementerian Pertahanan berencana membeli alat utama sistem persenjataan TNI dengan meminjam uang kepada negara asing. Hal tersebut tertuang pada rancangan peraturan Presiden tentang pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional pada tahun 2020-2024. Pendanaannya untuk membiayai pengadaan APAL Hankam, Kemenhan dan TNI dibebankan kepada anggaran dan pendapatan negara melalui anggaran pinjaman luar negeri dalam rancangan Perpres yang didapat Sabtu lalu. Dalam rancangan Perpres tersebut dijelaskan pada pasal 7, uang yang dibutuhkan untuk membeli alutsista adalah 124.995 US dollar. Kemudian secara merinci meliputi akuisisi Alpha Hankam sebesar 79 miliar US dollar, pembiayaan bunga tetap selama 5 renstra sebesar 13 miliar US dollar, dan untuk dana kontingensi serta pemeliharaan dan perawatan Alpha Hankam sebesar 32 miliar US dollar. Kemudian dijelaskan bahwa pengadaan Alpha Hankam, Kemenhan dan TNI dalam Renbud dilaksanakan Kemenhan pada rencana strategis tahun 2020-2024. Tetapi dalam peraturan tersebut dijelaskan peraturan akan dilaksanakan setelah peraturan Presiden diundangkan. Ingin tahu lebih menarik? Yuk simak video selanjutnya. Ia sudah melalang buana pada industri yang berkaitan dengan teknologi dan ilmu pengetahuan. Ia sudah menjadi asisten pengajar di Georgia Institute of Technology pada tahun 2012 sampai 2013 untuk ilmu komputer dan statistik. Insinyur cantik asal Indonesia dalam membuat mobil Tesla. Sebelum menonton video ini, tarik nafas dulu dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya. Siapa yang tidak kenal mobil Tesla? Salah satu produk mobil listrik yang paling canggih buatan Amerika. Tapi banyak orang yang tidak tahu salah satu insinyurnya adalah orang Indonesia.
Ya, namanya Morisa Cokro. Posisi lulusan Georgia Institute of Technology dan Columbia University itu tidak sembarangan. Dia adalah autopilot software engineer atau insinyur perangkat lunak autopilot di kantor pusat Tesla di San Francisco, California, Amerika Serikat. Autopilot adalah salah satu kecanggihan mobil yang telah dikembangkan Tesla sejak lama. Sistem ini membuat mobil yang dikendarai tak perlu lagi sepenuhnya dikontrol sopir, diganti komputer berbasis sensor dan radar yang sanggup mendeteksi, menganalisa, kemudian mengambil keputusan di jalanan. Jadi sebagai autopilot software engineer yang kami lakukan mencakup seperti gimana sih mobil itu dapat melihat dan mendeteksi lingkungan sekitar, kemudian bermanuver ke kanan dan ke kiri, evaluasi, serta testing. Kata Morisa mengutip dari pemberitaan VOA Indonesia pada Desember 2020. Ini penting jadi bikin sistem seaman mungkin buat mobil Tesla. Jadi sebelum diluncurkan itu, kami selalu testing untuk menghitung resiko-resiko agar semua aman. Morisa tidak bekerja sendiri, ia bersama rekan satu tim bekerja mengembangkan dan meningkatkan sistem kemudi untuk mobil listrik Tesla. Pihaknya juga terlibat langsung pengembangan sistem full self-driving di mobil Tesla yang merupakan sistem otonom level 5 atau level tertinggi yang membuat mobil dapat dikendarai tanpa campur tangan manusia sepenuhnya. Morisa menuturkan pekerjaan di Tesla ini dianggap paling sulit selama ia berkiprah sebagai insinyur. Beberapa minggu lalu, saya ditarik untuk bekerja bikin full self-driving atau autonomous level 5. Jadi kita tidak perlu injak gas atau rem, bisa menikung, terus tidak hanya bisa digunakan di jalan tol saja, jadi mobilnya kerja sendiri, dan ini benar-benar susah banget. Lebih lanjut, profesinya itu juga tidak hanya dikatakan menguras pikiran, melainkan juga waktu. Ia bisa bekerja 60 hingga 70 jam selama sepekan. Jumlah wanita yang memiliki gelar sarjana di bidang teknik dalam 20 tahun terakhir memang dinilai meningkat. Namun berdasarkan data National Science Foundation di Amerika Serikat mengatakan, jumlahnya masih berada di bawah insinyur laki-laki. Organisasi nirlaba American Association of University Women yang bergerak memajukan kesejahteraan perempuan melalui advokasi, pendidikan, dan penelitian juga menyebut jumlah perempuan yang bekerja di bidang STEM hanya 28%. Organisasi itu juga menyatakan kesenjangan gender masih tinggi pada beberapa pekerjaan dengan pertumbuhan tercepat dan dengan gaji yang tinggi pada masa depan, seperti di bidang ilmu komputer dan teknik atau engineering. Hal tersebut dibenarkan Morisa. Dia berkata dari 100 insinyur di Tesla hanya ada 6 wanita. Morisa tidak mengetahui pasti mengapa statistik perempuan yang terlibat dalam dunia teknik khususnya otomotif terbilang masih sangat rendah. Namun ia berharap ada dukungan sehingga perempuan terus maju. Perempuan kelahiran 1996 itu mengaku sangat menikmati profesinya saat ini. Terlebih sejak kecil ia sudah menyukai dunia berhitung. Bahkan pihaknya juga mengatakan pekerjaannya kini terinspirasi sang ayah yang seorang insinyur. Pengalaman di bidang engineer tidak hanya di perusahaan Tesla. Ia sudah melalang buana pada industri yang berkaitan dengan teknologi dan ilmu pengetahuan. Ia sudah menjadi asisten pengajar di Georgia Institute of Technology pada tahun 2012 sampai 2013 untuk ilmu komputer dan statistik. Kemudian Morisa menjadi asisten peneliti pada Program Pangan Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB pada periode 2013-2014.